Halo, apa kabar semua saudara yang saya kasih dalam Tuhan? Senang ketemu kembali dengan saudara semua. Saya percaya kita semua hari-hari ini tetap sehat, tetap diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan melihat satu peristiwa yang luar biasa tentang kenaikan Isa Al-Masih, yaitu kenaikan Yesus Kristus. Kita tahu semua orang hari-hari ini bahkan sedang memperingati tentang kenaikan Yesus Kristus dan pencurahan Roh Kudus yang pastinya kita akan alami sepanjang minggu-minggu ini. Nah, saudara kasih Tuhan, saya akan bacakan dulu satu ayat. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi." Saudara kasih Tuhan, ini pesan Tuhan sebelum dia naik ke sorga. Saya ada tayangan yang akan kita sama-sama saksikan. Biarlah tayangan ini jadi berkat buat kita. Sebelum nanti saya akan lanjutkan kebenaran firman Tuhan. Kita belajar bagaimana kita hidup menjadi saksinya Tuhan. Haleluya. Saksikan tayangan ini. When the Holy Spirit comes to you, you'll receive power. The power of the Holy Spirit can be with you all, wherever you are. Go into the world and preach the gospel to all creation. Peace be with you. My brothers, my sisters, we have work to do. Haleluya. Saudara sudah lihat tadi tayangan video tadi bahwa dikisahkan ketika Yesus menyampaikan pesan yang kuat kepada murid-muridnya agar mereka pergi memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mereka pergi memberitakan kabar baik di segala tempat. Saudara kasih Tuhan, kalau kita bicara tentang saksinya Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang berbicara tentang pribadinya Yesus Kristus. Yang kita saksikan adalah Yesus Kristus. Yang kita saksikan adalah pribadinya sendiri. Kita saksikan apa yang kita lihat, bahkan bukan sekedar apa yang kita lihat, tapi ada banyak pengalaman-pengalaman rohani yang kita bisa alami bersama dengan Tuhan. Saudara, Rasul Yohanes menyampaikan satu kebenaran yang luar biasa. Di 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Saudara catat saja, nanti saudara baca di rumah. Dikatakan bahwa Yohanes mengatakan bahwa mereka bukan hanya melihat, mendengar, bahkan bisa menyentuh dia, namun mereka juga mengikuti contoh hidupnya dan mengalami persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dan Rasul Yohanes ingin setiap orang, setiap kita yang mendengar kesaksiannya juga dapat mengalami persekutuan dengan Tuhan, sehingga penuhlah sukacita mereka. Saudara, sebab persekutuan itu dikatakan adalah persekutuan yang begitu indah. Karena melalui persekutuan itulah kita alami sukacita. Kenapa masih banyak sih ada orang yang tidak mau buat persekutuan dengan Tuhan? Bahkan ada orang-orang yang sulit sekali punya persekutuan yang indah sama Tuhan. Keluarga sulit punya persekutuan indah dengan Tuhan. Kita rumah tangga nggak mau bangun persekutuan kita dengan Tuhan. Karena sesungguhnya gini, kita masih terlalu ingin hidup. Dikatakan oleh Rasul Yohanes dalam kegelapan. Kita sih ngakunya beriman kepada Kristus yang adalah terangnya itu. Namun kita justru senang untuk terus-menerus hidup di dalam kegelapan. Ketika kita katakan kita mau punya persekutuan dengan Tuhan, namun dalam hidupmu sehari-hari, kita justru seperti orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan. Saudara, ada banyak orang loh, di dalam mulutnya, di mulutnya bisa bicara, dia percaya sama Tuhan. Tapi praktek hidupnya sehari-hari, setiap hari, seringkali berbeda. Kalau di tempat gereja mungkin di persekutuan yang dia ikuti, bisa dia bilang dia percaya sama Tuhan. Bahkan dia bisa katakan dia punya persekutuan indah dengan Tuhan. Tapi bagaimana setiap hari
Setiap hari dalam hidup kita, apakah kita punya persekutuan yang indah dengan Tuhan? Apakah setiap perkataan kita adalah perkataan yang percaya penuh dengan kebesaran Tuhan? Kalau mau jujur, ada banyak orang percaya bahkan hanya mau fokus, hanya membenahi hidupnya dari sisi luarnya saja. Namun sekali lagi, batinnya, hatinya, sulit sekali dia mau benahi. Sehingga dia tidak pernah bahkan izinkan Tuhan untuk ubah hatinya. Saudara, jika hatimu hari-hari ini tidak mau diterangi dan diubah oleh firman Tuhan, maka hidupmu akan sulit untuk menjadi saksinya Tuhan. Di saat kita mau jadi saksi, sekali lagi saudara, maka sesungguhnya seluruh hidup kita sesungguhnya haruslah menjadi kesaksian. Seutuhnya hidup kita jadi kesaksian. Dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, atau apapun yang kita katakan, kita perkatakan, jadilah saksi Tuhan. Ada banyak orang sepertinya mau jadi saksi Tuhan, jadi orang percaya, tapi perkataannya masih perkataan sering sekali membual, sering kali membohong, bahkan tingkah laku yang selalu tidak mencerminkan kebenaran firman Tuhan. Tapi jadi orang percaya, sungguhnya belum jadi orang percaya yang memberi kesaksian. Saudara, saya katakan tadi di awal, apa yang kita kerjakan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, itu identitas kita sebagai anak Tuhan. Sama seperti saya, mungkin saya jadi pendeta. Dimanapun saya berada, saya tetap jadi pendeta. Waktu saya berolahraga, ya saya jadi pendeta. Waktu saya makan, saya tetap jadi pendeta. Waktu saya pergi ke pasar, ke supermarket, atau pergi berkunjung ke tempat siapapun, saya jadi pendeta. Tetap jadi pendeta. Identitasnya tidak berubah, saudara. Saya tetap jadi anak Tuhan. Sama seperti saudara dan saya jadi anak Tuhan. Dimanapun hidupmu berada. Kalau di tempat pekerjaan, di tempat usaha, bukan hanya sekedar di gereja, di tempat kau melayani, kau jadi anak Tuhan. Tapi ketika kau kembali ke rumah, berkumpul dengan keluarga, rumah tanggamu, jadi tetap anak Tuhan. Sehingga hidupmu jadi kesaksian dimanapun saudara berada. Satu ayat, saya akan tutup pemberitaan firman Tuhan kita, renungan kita hari ini. Di dalam Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, ternyata perbuatan baik itu dicatat oleh firman Tuhan. Jadi kita berbuat baik itu baik, sangat baik. Agar apa? Agar banyak orang bisa memuliakan Bapamu di surga. Jadi jangan pikir bahwa hidupmu itu tidak harus baik, harus selalu baik. Jangan buat yang tidak baik. Jangan lakukan kejahatan hari-hari ini, tapi lakukan saja yang baik. Agar sekali lagi saudara, mungkin saudara nggak bisa membagikan cerita firman Tuhan, atau saudara nggak fasih juga dalam berdoa, saudara mungkin tidak terlalu cakap juga bisa melayani kepada tempat-tempat lain. Tapi agar hidupmu saja baik, hidupmu saja baik, perbuatanmu baik buat orang lain, kau mengasihi orang lain, sering berbagi hal-hal yang baik buat orang lain, maka Bapamu yang di surga akan dimuliakan. Tetap saudara kuat, tetap saja bersabar, tetap saja semangat. Doa saya, kita semua pasti lewati setiap keadaan ini bersama dengan Tuhan. Pertolongan Tuhan begitu ajaib buat kita. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.